Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks penanganan sel dalam kehidupan sehari-hari. Sel adalah unit struktural dan fungsional organisme hidup. Sel terdiri dari organel-organel sel, di mana organel ini tersusun dari biomolekul. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel, berdasarkan ada dan tidaknya membran yang melingkupi material genetik sel. Sel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus, oleh karena itu semuanya tersebar dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid. Contoh dari sel prokariotik adalah bakteri. Selanjutnya, membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas sel, zat yang keluar masuk sel. Selanjutnya, nukleoid. Nukleoid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA yang tersebar di sitoplasma. Selanjutnya, flagellum. Flagellum ini seperti belut cambuk yang tersusun dari serat tunggal protein flagellin yang terdapat pada dinding sel. Flagella ini berfungsi sebagai alat gerak dari sel. Organel selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Selanjutnya yaitu kapsul. Kapsul merupakan struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel berisi cairan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kandungan cairan terbanyak dalam sitoplasma adalah air yang mencapai 80-90%. Ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokariotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Mirip dengan flagella, tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang telah memiliki nukleus sejati yang dilindungi oleh membran ganda, serta memiliki organel bermembran. Materi genetiknya terpisah secara fisik dari komponen sitoplasma yang lain, dan dapat terlihat jelas pada pewarnaan umum sel. Organisme yang memiliki sel eukariotik adalah semua organisme dari domain eukarya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Lalu ada lisosom yang berfungsi untuk sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Lalu ada nukleus atau sering kita sebut dengan inti sel yang berfungsi sebagai pengatur semua aktivitas sel karena di dalam terdapatnya materi genetik yaitu DNA dan juga RNA yang berfungsi untuk mencetak protein. Lalu membran sel yaitu fungsinya untuk melindungi sel penerima rangsangan dari luar dan mengatur keluar masuknya zat. Som berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, cadangan makanan, minyak, enzim, pigmen, senyawa toksik, dan hasil samping metabolisme. Badan Golgi berfungsi untuk membantu proses metabolisme sel, serta
tempat mengolah dan memodifikasi protein. Lalu, mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi yang menghasilkan energi. Dan yang terakhir ada retikulum endoplasma, yaitu berfungsi sebagai alat transport zat pada sel. Yang mana retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus.